Selamat siang guys, kembali lagi dengan saya Coach Maria Veronica Bagariang. Nah, seperti biasa, channel ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari rekayasa perangkat lunak yang berjudul Extreme Programming. Nah, untuk materi yang akan saya bahas ada 8 materi. Yang pertama sejarah dan abstraknya, kedua tujuan penggunaan Extreme Programming atau disingkat dengan XP, 3 tahap XP, 4 diagram XP, 5 kunci utama XP, 6 12 praktik XP, 7 kelebihan dan kekurangan XP, 8 penutup. Langsung saja ke materi sejarah Extreme Programming. Programming Extreme dimulai 6 Maret 1996. XP adalah salah satu dari beberapa proses Agile populer dan ini telah terbukti sangat sukses di banyak perusahaan di seluruh dunia. Programmer Extreme terus berkomunikasi dengan pelanggan mereka dan sesama programmer. Mereka menjaga rancangannya yang sederhana dan bersih. Mereka mendapatkan umpan balik dengan menguji perangkat lunak mereka dimulai dari hari pertama. Mereka memberikan sistem ke pelanggan sedini mungkin dan mengimplementasikan perubahan seperti yang disarankan. Dalam bentuk abstrak, Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Dan dari sumber yang terpercaya, Extreme Programming adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama dari XP adalah menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Dengan menerapkan XP, pengembangan suatu sistem haruslah lebih fleksibel terhadap perubahan. Tahapan dalam XP Programming yaitu planning. Customer dan XP team bekerja sama untuk memutuskan bagaimana group story untuk rilis berikutnya atau software increment berikutnya untuk dibangun oleh XP team. Kedua ada desain. XP menggunakan CRC card untuk mengenali dan mengatur object oriented class yang sesuai dengan software increment. Yang ketiga ada coding. Sebelum membuat code, lebih baik membuat unit test tiap story untuk dimasukkan dalam software increment. XP menyarankan agar 2 orang bekerja bersama pada satu komputer workstation untuk membuat code dari satu story atau paired programming untuk menyediakan real-time problem solving dan jaminan real-time quality. Setelah pair programming selesai, code diintegrasikan dengan kerja lainnya atau continuous integration. Yang keempat ada testing. Unit test yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam Universal Test Suite. Integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan setiap hari. Nah, untuk dalam diagramnya, Extreme Programming memiliki 4 software ya. Ada coding, design, planning, testing. Nah, dari keempat ini mereka saling berkaitan. Baik, untuk penjelasannya selanjutnya, kunci utama XP. Extreme Programming muncul menawarkan sebuah disiplin baru dalam pengembangan software secara agile. Nilai dasar yang terkandung di dalam Extreme Programming adalah ada komunikasi, simplicity atau kesederhanaan, ketiga feedback atau masukan, keempat courage atau keberanian, respect atau menghormati. Baik, selanjutnya yang pertama adalah communication atau komunikasi. Komunikasi dalam XP dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan atau pair programming yang memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antar anggota tim maupun dengan pihak klien.
Pada tahap coding dalam unit testing, si pengembang atau developer akan didampingi oleh klien, sehingga klien bisa terlibat langsung dalam pemrograman sambil berkomunikasi dengan developer. Tujuannya untuk memberikan pandangan masing-masing pada pihak-pihak pengembang maupun klien, sehingga sistem yang akan dibuat bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ada simplicity atau kesederhanaan. XP mencoba untuk mencari solusi yang paling sederhana dan praktis yang membedakan metode ini dengan metodologi pengembangan sistem konvensional lainnya terletak pada proses desain dan coding. Pada XP sendiri digunakan metode yang pendek dan simpel, pembuatan desain yang tidak terlalu rumit, menghilangkan fitur yang tidak ada gunanya, dan berbagai proses penyederhanaan lainnya selalu menjadi nilai utama dari setiap aspek XP. Ada feedback atau masukan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas dari aplikasi yang dibangun dengan cara melakukan atau memberikan selalu feedback kepada sesama anggota tim maupun ke pihak lain yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Ada courage atau keberanian, berani mencoba ide baru, hal-hal baru dan tingkatan integritas. Para anggota tim dan penanggung jawab pengembangan perangkat lunak harus selalu memiliki keyakinan dan integritas dalam melakukan tugasnya. Integritas ini harus selalu dijaga bahkan dalam kondisi adanya tekanan dari situasi sekitar atau misalnya oleh klien atau pemilik perusahaan. Ada respect atau menghormati. Pentingnya respect terhadap anggota tim lainnya. Programmer tidak boleh melakukan perubahan yang dapat merusak kompilasi dan memperlambat kerja tim. Untuk kelebihan dan kekurangan dari XP sendiri, kelebihan ekstrem programming yaitu 1. Meningkatkan kepuasan kepada klien, 2. Menggunakan sistem dibuat lebih cepat, 3. Menjalani komunikasi yang baik dengan klien, 4. Meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kelemahan ekstrem programming yaitu 1. Cerita-cerita yang menunjukkan requirements dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. 2. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. 3. XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu 12 praktek ekstrem programmer. Yang pertama ada planning game, yang kedua ada small frequency releases, ada system metaphors, simple design, testing atau unit testing and TCD, ada frequent refactoring, ada fair programmer, ada collective code ownership, ada continuous integration, ada sustainable patch, world team together, dan coding standar. Itu dia untuk 12 praktek ekstrim programmer. Baik, cukup sekian materi dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Selamat siang.